Oke, baik. Menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ivan, tadi saya menyinggung soal tradisi dari mana ada imam perempuan. Ternyata, kalau Anda telusuri sampai abad pertama, atau bahkan sampai ke Perjanjian Lama, Anda tidak menemukan tradisi suci itu. Bahkan dalam Alkitab sekalipun. Makanya Verbum Veritatis, Esra Soru, dan lain-lain, itu tidak pernah menyebutkan ibu-ibu gereja. Yang ada bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostolik. Sederhana. Kenapa? Karena yang menjadi imam adalah laki-laki, bukan perempuan. Baru Anda temukan tradisi yang mengatakan ada imam perempuan, itu tradisinya buatannya Luther. Dan kemudian para pengikutnya. Bahkan para pengikutnya yang ngaku-ngaku itu beda juga dengan ajarannya Luther. Terkait dengan itu tadi, sekarang ada pernyataan bahwa mereka itu lebih menekankan kesinambungan, pentingnya kesinambungan ajaran, ya kan? Di situ ada loh. Selanjutnya, ya dia kutip nama orang, MC Gray mengatakan, bila orang Katolik menekankan pentingnya kesinambungan historis, maka para reformator dengan bobot yang sama menekankan makna penting dari kesinambungan ajaran. Pertanyaannya, kesinambungan ajaran imam perempuan, pendeta perempuan itu dari mana? Kesinambungan ajaran dari pendeta perempuan itu dari mana coba? Rasul Paulus dalam 2 Timotius itu berkata, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, baiklah mereka duduk dan mendengarkan. Dan tadi saya sederhana memberi analogi, Anda tidak menemukan tulisan ibu-ibu gereja. Yang Anda temukan bapak-bapak gereja. Pertanyaannya, Anda mengatakan di buku ini, Yohanes Hartopo, mengatakan bahwa kalian itu menekankan kesinambungan ajaran. Tolong tunjukkan kepada saya, ya, orang-orang juga yang mengikuti ini, paham ini, di mana kesinambungan ajaran sehingga muncul imam perempuan atau pendeta perempuan. Ya. Lalu, kalau justru Anda mengikuti di Katolik, dua-duanya ditekankan, historis dan juga ajaran. Kenapa? Bagaimana dengan historis? Tadi saya sudah ceritakan. Kalau secara historis, ketika Anda mundur ke belakang sampai abad pertama, Anda menemukan historisitas bahwa tidak ada imam perempuan. Ketika Anda menyambungkan dengan ajaran, Anda menemukan dalam ajaran dan tulisan Rasul Paulus mengatakan bahwa perempuan itu mendengarkan, bukan menjadi imam. Dari katanya saja imam kok. Selalu ya kalau kata imam itu nggak ada perempuan. Mungkin ini dalam konteks tertentu ya. Mungkin di zaman sekarang ada yang bernama imam tapi perempuan. Tapi saya kurang tahu. Selalu kalau imam itu laki-laki. Maka tadi konsekuensinya Anda mengutip dokumen-dokumen yang Anda temukan bukan ibu-ibu gereja, tapi bapak-bapak gereja. Nah, disinilah blundernya pengikut sola-sola ini, solaria ini, atau sola sido ini. Blunder karena apa? Ngaku-ngaku berkesinambungan ajaran, tahu-taunya membuat ajaran baru. Lempar batu sembunyi tangan, dituduh yang lain dan lempar. Mengatakan sangat historis, ternyata historisitasnya terputus di abad ke-16. Dan ternyata yang diajarkan yang katanya dari para rasul diklaim, ternyata buatan pribadi-pribadi yang sampai menuduh konsili salah. Bagaimana menurut Pak Ivan ini? Mereka katanya menegaskan pentingnya dari kesinambungan ajaran. Ya, sebenarnya jadi bingung juga ya. Karena berbicara kesinambungan pengajaran, maka pertanyaan yang muncul, apakah sebelum gerakan Martin Luther tersebut pernah
ada pengajaran tentang sholat scriptura? Atau apakah pernah ada pengajaran tentang sekali selamat tetap selamat, sola fide, sola gratia dan sebagainya yang tadi dikatakan solaria itu? Apakah pernah ada pengajaran-pengajaran itu sebelum abad ke-15 oleh Martin Luther? Nah, menyinggung tadi yang dikatakan oleh Brogia tentang imam, maka dalam bayangan saya, jika kita berbicara imam, sebenarnya kita berbicara juga tentang imam mempersembahkan korban. Itu identik sekali kan. Imam mempersembahkan korban, altar. Nah, pertanyaan sekarang, altar dapatkah kita temui altar di dunia Protestanisme? Mungkin kalau kita berbicara tentang Lutheran, Anglikan yang di Eropa, kita masih bisa temui itu. Tetapi selain daripada itu, apakah kita bisa temui? Berbicara imam, kita berbicara tentang ada yang dikorbankan. Kita berbicara altar, berarti di situ altar korban. Dan kalau kita sampai kepada titik itu, maka kita akan melihat ekaristi kan di situ. Dan imam yang melakukan transubstansi itu tentunya dalam konteks yang dikatakan sebagai persona Kristi atau persona Kristus. Sehingga tidaklah tepat perempuan ataupun seorang wanita menjadi imam. Nah, dengan demikian itu bisa terjadi dalam dunia Protestanisme, itu mau menunjukkan bahwa mereka tidak dalam posisi sebagai imam. Mungkin saja dalam konteks bahwa mereka hanyalah pengajar, dalam arti bahwa memberitahukan, menginformasikan, berbicara, ada konteksnya seperti itu. Tapi kalau dalam konteks imam, maka tidak mungkin bisa terjadi. Karena apa? Pertama, berbicara imam, maka kita akan langsung berkorelasi dengan korban, menghadirkan korban. Berbicara imam, kita tahu bahwa harus ada altar di situ. Dan kalau kita lihat dalam gereja-gereja Protestan, yang kita lihat justru malah mimbar khotbahnya itu paling tinggi. Nah, tradisi ini kita juga nggak tahu dari mana asal-usulnya. Nah, ini yang perlu mungkin digali oleh Pak Yohanes Pak Hartopo ini. Dia harus bisa menjelaskan kesinambungan pengajaran itu yang mana yang dia maksudkan. Pengajaran apa yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Luther itu. Sementara dia menuding kesinambungan tradisi. Lagi-lagi menurut saya dia tidak paham dengan apa yang dia bicarakan. Karena berbicara tradisi suci itu kita berbicara tentang apa-apa yang diteruskan oleh para rasul, murid para rasul kepada penerusnya dalam bentuk praktek-praktek, dalam bentuk kesalehan-kesalehan, dalam bentuk menghidupkan pewartaan, dalam bentuk penginjilan, dalam bentuk mengimplementasikan perintah ataupun hukum ataupun apa yang diamanatkan oleh Kristus. Saling mengasihi, kasihilah kamu satu dengan yang lain, ajarkanlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, menjadi pertanyaan, apa sih yang diperintahkan? Sebab Rasul Yohanes mengatakan bahwa masih banyak yang dilakukan oleh Kristus, tetapi tidak semua tercatat. Sementara Kristus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Artinya,
jangan pilih-pilih, jangan uh, mengajarkan yang kamu senangi saja, yang kamu inginkan saja, tetapi ajarlah apa yang memang kuperintahkan. Dan yang kuperintahkan itu tentunya tidak semuanya tercatat, terdokumentasi secara jelas dalam kitab-kitab yang sudah dikanon tadi, yang kita katakan kitab suci itu. Karena Rasul Yohanes mengatakan masih banyak apa yang diperbuat oleh Kristus yang tidak tercatat. Nah, itu sebenarnya kan konteksnya di situ. Nah, tradisi suci menjawab semuanya itu. Sayangnya, Yohanes Artopot tidak sampai pada pemahaman itu. Dia hanya terbatas, dia hanya masih terperangkap dalam tempurung adat istiadat. Jadi begitu berbicara tradisi, langsung otaknya connect hanya adat istiadat. Tapi dia tidak mampu untuk bisa berkembang keluar daripada itu. Sementara nyatanya begitu banyak informasi, begitu banyak channel-channel Katolik yang sudah mengajarkan atau sudah memberitahukan, menginformasikan apa sih tradisi suci yang dimaksudkan itu. Tetapi sekali lagi, ya mungkin saja ini berbagai hal yang dikatakan oleh Kristus bahwa terkutuklah mereka yang melakukan penyimpangan, bahwa penyimpangan itu harus ada, tapi mereka yang melakukan itulah akan terkutuk, kan seperti itu. Tapi balik lagi bahwa sebenarnya Yohanes Hartato hanya berteori dalam jurnal tersebut. Sayangnya saya tidak mengerti mengapa jurnal tersebut bisa diloloskan. Padahal mestinya kan harus ada yang memverifikasi, harus ada yang men-screening, ya, untuk kemudian melihat benar dah ini isi tulisannya. Sebab kalau tidak kan semua orang menulis asal-asalan tanpa bobot apapun juga terus masuk dalam suatu institusi jurnal yang akademik dan sebagainya. Ini kan nanti jadi memalukan bahwa jurnal yang mestinya memiliki bobot akademik ataupun kadar akademik yang baik ternyata tidak bisa terpenuhi oleh si Yohanes Hartopo ini. Kembali lagi bahwa sebenarnya apa yang diajarkan oleh dunia Protestantisme sebenarnya mau menentang apa yang sudah diberikan Kristus kepada kita melalui para rasul dan pengganti daripada para rasul. Begitu mengatakan bahwa dan terus memegang doktrin bahwa konsili bisa salah, maka sebenarnya dia pun juga secara tidak langsung mau mengatakan bahwa apa yang dia imani itu pun juga bisa salah. Sebab apa? Yang dia imani pada awalnya itu dalam bentuk pengajaran-pengajaran yang belum tertulis. Penggenapan Kristus sebelum ditulis oleh Rasul Paulus, pengajaran itu sudah ada, tetapi belum ditulis, hanya dalam pengajaran lisan. Nah, kemudian Rasul Paulus menulis dalam bentuk surat-surat dan sebagainya, itu pun dibacakan. Belum dijadikan sebagai suatu tulisan atau kitab suci. Belum dikanon. Nah, pada saat setelah dikanon, barulah semuanya itu difinalisasi bahwa inilah kitab-kitab yang ditetapkan sebagai kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus, memberikan pengajaran, menyatakan kesalahan, dan kemudian mendidik. Nah, begitu dia mulai menyangkal, maka sebenarnya dia kembali mundur ke belakang untuk kemudian sebenarnya pada posisi bahwa apa yang dia imani ibarat mendirikan rumah di atas pasir. Begitu ada hujan dan sebagainya, maka pasirnya terbawa, rumahnya runtuh dengan sendirinya. Jadi ibarat membuat rumah juga dari pasir laut, rumah-rumahan seperti itu. Sementara demikian, Bro, ya,